Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anak, kita kembali lagi belajar pelajaran tematik tema 6 cita-citaku. Subtema 1 muatan IPA, yaitu KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Yang kedua, perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus hidup makhluk hidup. Nah, siklus atau daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup atau siklus hidup hewan juga sering dinamakan dengan proses metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri adalah proses perubahan bentuk hewan secara bertahap ketika setelah kelahiran hingga dewasa. Selanjutnya, perhatikan diagram berikut ini. Daur hidup hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Dengan metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, contoh hewan tanpa metamorfosis, yaitu ayam, kucing, sapi, ikan, dan burung. Dan masih banyak lainnya. Contoh perubahan pada kucing, yaitu anak kucing, kucing muda, kucing dewasa. Telur ayam, anak ayam, ayam dewasa. Telur siput, anak siput, siput dewasa. Yang terakhir, telur ikan, anak ikan, dan ikan dewasa. Nah, itu adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, berarti tidak mengalami metamorfosis. Selanjutnya, siklus hidup dengan metamorfosis sempurna, yaitu sebuah perubahan bentuk yang melalui 4 tahapan yang dimulai dari telur, larva, pupa, imago, atau dewasa. Itu adalah metamorfosis sempurna. Contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu yaitu mengalami 4 tahap metamorfosis. Yang pertama, telur. Selanjutnya yang kedua, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Yang ketiga, larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Yang keempat, kepompong akan menjadi kupu-kupu. Itu adalah metamorfosis
pada kupu-kupu. Selanjutnya, metamorfosis sempurna pada lebah juga mempunyai 4 tahap. Yang ketiga, metamorfosis pada lalat juga mempunyai 4 tahap. Yang terakhir, katak. Katak itu adalah metamorfosis sempurna juga mempunyai 4 tahap. Selanjutnya yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses metamorfosis yang melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa atau larva, imago atau hewan dewasa. Nah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna bentuk hewan mudah mirip dengan induknya, tetapi terdapat bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu jangkrik, belalang, dan kecoa. Pembelajaran hari ini adalah kita dapat membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna terletak pada pupa atau bisa dikenal sebagai kepompong. Jadi, diulangi lagi sama Bu Guru, kita dapat membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna itu terletak pada pupa atau biasa dikenal sebagai kepompong. Telur adalah sesuatu yang dihasilkan oleh induk hewan untuk melanjutkan kelangsungan hidup atau menambah populasinya. Selanjutnya, larva. Larva adalah bentuk muda dari hewan yang berkembang biaknya dengan cara metamorfosis yang dimulai setelah telur menetas. Pupa atau kepompong adalah suatu tahap berpuasa antara larva dan imago atau dewasa. Nah, nimfa sendiri adalah bentuk hewan muda yang sama dengan hewan yang sudah tumbuh dewasa, tetapi ukurannya itu lebih kecil dan terdapat beberapa organ tubuh yang masih belum tumbuh. Yang terakhir adalah imago atau dewasa. Adalah tahap akhir dari proses metamorfosis di mana dalam tahap ini hewan tersebut sudah mempunyai alat reproduksi sempurna dan telah siap untuk melakukan proses perkawinan. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.